Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh hikmah. Sahabat Purnama Sidi dan pemirsa MDTV channel Wonosobo dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa kita telah memasuki bulan suci Ramadan yang bulan sangat mulia. Bulan ini bulan yang dinanti-nantikan oleh semua umat Islam yang beriman kepada Allah SWT. Tentu karena bulan ini adalah bulan yang istimewa, bukan bulan yang berbeda dengan bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang tidak dimiliki pahalanya di bulan-bulan yang lain. Di antaranya, ibadah di bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah yang paling lama, yaitu 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah itu. Dan pahalanya Allah langsung yang akan membalasnya. Di samping pahala ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan, seperti ibadah sholat, ibadah baca Al-Quran yang lain, ibadah-ibadah yang ada, yang biasa kita laksanakan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya dari 10 kali lipat hingga 700 kali. Namun istimewanya bulan ibadah siam Ramadan, Allah langsung yang akan membalasnya. Maka sudah barang tentu kita sebagai orang yang beriman, orang yang beragama Islam akan menyambutnya dengan gembira. Maka kali ini akan kami sampaikan dengan tema agar bisa konsisten beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Atau dengan kata lain juga, agar pahala puasa kita tetap utuh. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus dengan rasa gembira, rasa senang hati bahwa kita melaksanakan ibadah syam ini adalah sebuah perintah yang maha agung. Sebagaimana kita ketika kita melaksanakan sebuah tugas, andaikan kita diperintah orang atasannya, diperintah Pak Lurah, diperintah Bupati, atau diperintah oleh gubernur ataupun presiden, maka akan sangat bangga ketika kita diperintahkan oleh orang yang menjadi atasan kita atau orang yang dibanggakan. Apalagi ibadah siam ini adalah Allah yang memerintahkan, Allah yang memberikan segala fasilitas kepada kita. Maka kita tentu mestinya dengan rasa gembira, dengan senang hati. Dengan kita merasa gembira dan senang hati, maka kita di dalam melaksanakannya pasti memiliki niat yang tulus ikhlas. Dengan rasa gembira, dengan rasa senang, tidak ada rasa berat sedikit pun. Yang kedua, hendaklah kita memahami hikmah apa yang terkandung di dalam ibadah syam itu. Ketika kita memahami maksud dan tujuan apa yang kita kerjakan, akan mendapatkan balasan apa kita ketika kita melaksanakan ibadah itu. Dan balasan apa ketika kita melanggar atau meninggalkan larangan itu, maka tentu kita akan bersungguh-sungguh karena memahami resiko ataupun balasan yang akan kita terima. Ketika kita melaksanakan, kita akan mendapatkan sebagaimana tadi, pahalanya berlipat. Allah langsung yang akan memberikan balasannya. Maka tentu kita akan sangat bahagia. Dan sebaliknya, ketika kita meninggalkan ibadah syam yang itu menjadi perintah Allah langsung, maka sungguh
kita akan menjadi orang yang tercela, orang yang sangat rugi. Orang yang sangat rugi karena Allah memberikan kesempatan kepada kita akan mendapatkan ampunan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ampunan dosa yang pernah kita lakukan itu adalah hal yang sangat menakutkan ketika kita tidak mendapatkan ampunan. Maka Ramadan menjadi pelebur dari dosa-dosa itu. Kemudian di antara hikmah di dalam bulan suci Ramadan, kita diberi peluang, disediakan pintu surga oleh Allah SWT, yaitu dengan pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Itu adalah pintu masuknya khusus orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Jamaah pendengar Purnama Sidi rahimakumullah. Agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa melaksanakan ibadah siam dengan baik, setidaknya ada 5 hal yang harus kita pahami agar ibadah kita bisa tercapai dengan baik dan tidak akan sia-sia dan bisa istiqomah. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah merasa gembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, memahami hikmah puasa yang terkandung di dalam ibadah siam Ramadan. Dan yang ketiga ini adalah kita memahami fikihnya, memahami aturan mainnya, apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka sebuah amal perbuatan jika tidak sesuai dengan syariat atau yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ibadah itu akan tertolak. Yang keempat, agar ibadah kita bisa diterima, agar ibadah kita menjadi semangat, agar ibadah kita tidak sia-sia, yang keempat adalah menjaga agar pahala puasa kita tetap utuh. Dengan apa? Kita memiliki jadwal kegiatan yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari bangun tidur berniat, malam sebelum sahur kita berzikir, bertadarus Al-Quran, berdoa memohon ampun kepada Allah. Sambil menunggu sahurnya diakhirkan, dan habis subuh kita lanjutkan dengan amalan-amalan ibadah yang tentu akan mendukung dari ibadah siam itu dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, memahami kandungannya, memahami maknanya, maka akan meningkatkan keimanan kita. Itulah cara-cara agar pahala puasa kita tetap utuh. Menghindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Kita hindari dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia saja kita tentu hendaklah kita hindari, apalagi sampai kita melaksanakan perbuatan maksiat dan dosa. Maka rutinkan ibadah itu. Sholat wajib 5 waktu kita upayakan untuk selalu berjamaah. Kita lengkapi dengan sholat sunnah rawatib. Dalam sehari ada 12 rakaat yang harus kita amalkan ibadah sholat rawatib. Diimbangi juga ibadah-ibadah sunnah yang lain yang menjadi kebiasaan di bulan Ramadan. Sholat tarawih jangan sampai kita tinggalkan. Yang kelima, hendaklah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan kita bisa istiqomah, bisa kita laksanakan dengan konsisten, istiqomah. Pada umumnya pada awal Ramadan semangat masjid di mana-mana berbondong-bondong. Namun sayangnya mendekati akhir Ramadan kadang banyak yang sudah kelipuk ataupun sudah lemah, sehingga soft di masjid banyak yang sudah ditinggalkan.
maka hendaklah semakin hari semakin kita lebih berkualitas ibadahnya. Sampai-sampai menjelang akhir Ramadan 10 hari yang terakhir, Rasulullah memberikan contoh, mengencangkan ikat pinggang, membangunkan keluarganya, sholat malam dengan bersama keluarganya. Kemudian Allah pun memberikan hari-hari yang istimewa, yaitu dengan adanya malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang bisa memasuki ataupun bisa melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, Allah akan berikan pahala 1000 bulan. Sahabat bernama Sidi dan pemirsa MTV channel Wonosobo dimanapun berada, mari kita berlomba-lomba mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Dengan demikian 5 yang menjadi harus kita perhatikan agar ibadah siam kita terjaga, bisa pahalanya tetap utuh, yaitu yang pertama dengan niat yang ikhlas, merasa gembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, hendaklah memahami hikmah puasa, sehingga kita tahu bahwa ketika kita melaksanakan ibadah siam itu pahalanya begitu luar biasa, diampuni dosanya, pahala-pahala ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan, pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, maka tentu mestinya kita ada kesempatan yang baik. Yang ketiga, mengetahui fikih atau cara kita beribadah dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang keempat, menjaga agar pahala puasa kita tetap utuh, yaitu dengan aktivitas ibadah yang mengikuti kesempurnaan ibadah siam itu, menghindari dari perbuatan maksiat dan dosa. Dan yang kelima, bisa istiqomah di dalam kebaikan di bulan Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan, sahabat bernama Sidi dan pemirsa MTV channel Wonosobo dimanapun berada. Kita cukup sekian, semoga ada manfaatnya dan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.